Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi ya secara virtual dalam perkuliahan Microsoft Office Specialist Excel. Pada hari ini kita akan melanjutkan ke modul 6 ya. Kemarin kita sudah sempat membagikan teman-teman nanti yang akan menyajikan latihan pada modul ini. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai mempelajari modul ke-6 ya. Saya ingin menyampaikan informasi pertama. Selamat untuk teman-teman yang kemarin menjadi peserta terbaik ya ketika sesi Microsoft Office Specialist Microsoft Word. Ya, mereka adalah satu Mbak Amalia Tri Nurhayati dari Universitas Negeri Semarang, dan yang kedua adalah Mbak Alia Ayu Nugraha Fitri ya dari Universitas Negeri Malang. Ya, saya ucapkan selamat, dan untuk teman-teman yang lain yang belum berkesempatan untuk menjadi peserta yang terbaik, saya berharap untuk sesi ini dan sesi selanjutnya mungkin bisa lebih aktif lagi ya. Saya memberi kesempatan teman-teman untuk menjadi presenter baik latihan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan atau mungkin berdiskusi aktif ya. Nah, di situ nanti kita akan menilai dari keaktifan teman-teman ya. Oke, nanti dua peserta ini akan mendapatkan buku Mahir Membuat Media Interaktif yang kita menggunakan ya. Untuk alamat kirimnya nanti insya Allah besok akan saya kirim. Oke, sekali lagi saya ucapkan untuk Mbak Amalia Tri Nurhayati dan Mbak Alia Ayu Nugraha Fitri. Bisa menjadi semangat ya. Oke, selanjutnya informasi yang kedua, saya ingin menginformasikan bahwa beberapa nilai dari initial assessment sudah saya isikan ya, sudah saya masukkan gitu ya ke dalam sistem dari beberapa penilaian, dari beberapa penugasan yang sudah teman-teman submit ya. Yang sudah saya masukkan nilainya adalah tugas dari 21 CLD, kemudian Education Transformation Framework, kemudian Office 365 Teacher Academy, sama OneNote Teacher Academy ya. Jadi ada 4 yang sudah saya masukkan ke sistem, tapi saya nggak tahu ini apakah beberapa nilai yang sudah saya masukkan ini teman-teman bisa melihat Kak, coba dicek ya, karena di situ ada beberapa catatan, karena ada beberapa hasil laporan penugasan dari teman-teman yang karena tidak diunggah di buku catatan digitalnya gitu ya. Coba dicek dulu apakah bisa terlihat yang sudah saya masukkan mulai ini ya, mulai absen yang pertama itu misalnya Mbak Adi Novianti gitu ya. Jadi yang nomor urutnya yang atas-atas itu ya, kemudian Adi Rizkina dan seterusnya. Mungkin bisa dicek sebentar ya, saya ingin mendapatkan konfirmasi dari teman-teman apakah di situ sudah terlihat. Kalau di sistem kemarin masih saya save as draft gitu ya, jadi masih karena masih bisa diubah lagi gitu, jadi masih kalau di sistem seperti ini ya, mungkin nanti teman-teman bisa
melihat. Nah, ini yang sudah saya akses, sudah saya masukkan. Nah, ini tapi ada beberapa yang belum ya. Ini masih karena banyak sekali inputan yang masukkan. Jadi mungkin nanti ini ya. Nanti. Nah, seperti ini. Ada ininya ada ini saya ingin tahu karena ada beberapa tugas yang tidak bisa saya nilai gitu ya. Gimana teman-teman? Apakah sudah terlihat di sistemnya teman-teman? Nilainya maksudnya ya. Nilai yang saya masukkan sampai ini ya. Yang saya nilai ini sampai Mbak Agustin Purwandari. Coba dicek apakah nilainya sudah terlihat atau belum. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa melihat penilaiannya atau masih kosong? Proses ya. Yang disetujui member. Apa ada yang sudah bisa melihat? Yang disetujui itu yang revisi, penugasan, laporan. Yang penilaian ada nggak? Ada fiturnya nggak di teman-teman? Penilaian, assessment, di evaluasi, evaluation. Mohon maaf, Bu, tidak ada. Ya, oh tidak ada ya. Oh ya, kalau tidak ada berarti saya harus menyampaikan secara manual ini ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini saya ingin menyampaikan ya supaya nanti teman-teman tetap bisa memproses dan supaya saya bisa menilainya gitu ya. Ini saya akan menunjukkan beberapa nilai dari teman-teman yang belum masuk gitu ya. Nah, saya menilai penugasan teman-teman gitu ya, tugas asinkron itu melalui buku catatan digital gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mengunggahnya di buku catatan digital gitu ya. Nah, ini saya nggak bisa menilainya gitu ya. Nah, buku catatan digital yang mana? Yang ini ya, yang di educate ya, ini modern educator track ini ya, yang di sini nih. Yang kemarin saya minta teman-teman untuk ini menuliskan di section tugas. Nah, cek lagi ya. Nah, ini teman-teman yang lain sudah mengumpulkan di sini, tapi ada beberapa yang belum. Yang belum itu siapa saja? Nah, ini ya nilainya ya. Oke. Teman-teman bisa menyimak di sini. Di sini yang tugasnya itu lengkap. Nah, ini ya, di sheet-nya ini ada 21. Ini misalnya tugasnya lengkap ya, udah saya tulis tugas lengkap. Yang 0 ini saya kasih keterangan laporan hasil tugas tidak ada, berarti dia tidak mengunggahnya di sini. Nah, ini saya lihat tidak ada, coba saya cek lagi ya. Untuk siapa ini namanya? Avan misalnya, Avan memang nggak ada ya. Ini Mbak Agatha misalnya ya. Mbak Agatha saya cek di sini. Ada nggak? Terakhir kemarin saya cek tidak ada isinya ya. Mbak Agatha. Nah, ini kosong ya. Jadi tidak ada tugasnya sama sekali ya, saya isi 0 gitu ya. Oke ya. Kemudian nah di sini sudah ada keterangannya semua. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh untuk ini diinformasikan nggak apa-apa ya. Atau yang sudah merasa bukan, tapi di sini mungkin tidak saya nilai, belum saya masih. Seperti ini ya, Mbak Anita Teresia. Nah, ini sudah mengunggah, tetapi linknya akses denied semua, gitu ya. Coba kita cek. Mbak Anita Teresia. Ya, kita cek ya. Mbak Anita. Nah, ini.
di tugas. Nah, ini ya. Ini untuk 21 CLD ini ya, yang tidak bisa diakses tadi yang apa ini? 21 CLD ini ya Mbak Anita Teresia 0. Link access denied. Kalau yang Office 365 TA Anita Teresia ada nggak ini? Anita. Nih, nah ini ada ya. Kalau bisa diklik atau bisa saya nilai ya saya kasih nilai gitu ya. Tapi kalau enggak saya kasih keterangan di sini. Jadi link denied. Jadi nanti bisa di submit lagi gitu ya di ini buku catatan digitalnya gitu ya. Kemudian untuk capstone project-nya ini teman-teman barusan saya tambahkan satu section lagi tetap di Modern Educator Track Notebook ya. Ini saya tambahkan lagi capstone project. Nanti teman-teman bisa menambahkan page di sini ya. Di section ini dari awal sampai yang terakhir dikerjakan. Ya, nanti baru akan saya nilai ya. Di sini aja di Modern Educator Track Notebook. Gitu ya. Nah, kalau yang untuk buku catatan digital yang MSIBA Miro itu untuk latihan ya, khusus untuk latihan. Saya cek keaktifan kalau ini tugas yang resmi di ini ya yang diberikan oleh Mari Belajar. Itu ya. Jadi capstone project ini silakan nanti bisa dilengkapi. Teman-teman bisa mengirim link saja ya, karena dokumennya besar, bisa langsung mengirimkan linknya aja dari OneDrive ya. Bisa jadi satu, misalnya di sini tambahkan misalnya capstone project 1, 2, 3 langsung dalam satu page nggak apa-apa, atau mungkin bisa dipisah-pisah gitu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau dipisah-pisah nanti lebih banyak gitu ya kelihatannya, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa masuk ke projectnya gitu ya. Mau bisa seperti ini misalnya ya, punyanya Mbak Ain. Ya, boleh dalam satu page atau bisa seperti sebelumnya seperti ini ya. Misalnya caption project 1 21 CLD gitu ya. Oke. Ya, nah kalau ingin lebih memudahkan saya, nah itu teman-teman bisa meng-attach-nya seperti ini ya. Jadi saya bisa langsung membaca, gitu ya, tanpa harus membuka di tab baru. Tetapi kalau misalnya teman-teman merasa ini terlalu lama atau kesulitan, boleh linknya saja ya dari OneDrive. Oke, kemudian saya cek dulu ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat ini nanti yang dinilai itu apa saja. Yang dinilai itu adalah tugas asinkron dari masing-masing sesi ya. Ini 21 CLD, kemudian Office 365 Teacher Academy, Inclusive Classroom. Nah ini semuanya ada nilainya. Dan nilainya, nah ini awalnya kemarin saya membuat nilainya itu sangat spesifik gitu ya. Ada yang 98, 95, 92, ada yang 87, ada yang 85 gitu ya. Tapi ternyata di sini nilainya bulat semua seperti ini gini ya. Jadi tidak bisa spesifik. Maka saya membuat pembulatan ke atas dan ke bawah gitu. Mana yang paling mendekati ke atas, mana yang paling mendekati ke bawah gitu ya. Tetapi kalau enggak parah-parah banget, biasanya saya ngasihnya ya 90 gitu ya, 90 ke atas gitu ya. Jagani apa? Jagani nanti teman-teman nilai di asesmen online itu nilainya jelek. Nah ini kalau nilainya jelek kan masih bisa keangkat gitu ya di final assessment-nya gitu ya. Makanya saya bisa membantu teman-teman itu di penugasan seperti ini gitu ya. Selanjutnya
untuk nilai akhir itu tergantung dari nilai teman-teman yang online itu ya, yang tugas-tugas. Misalnya online diskusi, nah seperti itu yang saya nggak bisa bantu ya. Makanya saya harapkan teman-teman nanti aktif mengumpulkan tugasnya dan sesuai dengan instruksi yang sudah kita sepakati bersama ya, yaitu lewat buku catatan digital. Kalau misalnya Mari Belajar memberikan form khusus, nah itu nggak apa-apa, tetap teman-teman juga mengumpulkan di sana ya. Oke, ini format penilaiannya ya. Oke, kemudian ini nanti boleh nanti saya bagikan ke Mbak Niken aja supaya nanti bisa bisa dikomunikasikan ke teman-teman mana yang kurang, mana yang sudah lengkap. Itu ya. Oke, ini masih banyak sekali nih teman-teman penilaiannya belum ada ya. Nah, ini seperti ini sudah saya ada yang juga ini ya seperti ini, coba kan dikit. Ya. Ya. Oke, Apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Ya, sudah. Di bagian yang simple learning design itu saya tertulis tugas 2, 3, dan 5 itu belum terupload, Bu. Tapi di saya itu sepertinya sudah saya upload di buku digital. Oh, itu yang Office 365. Yang itu. Yang Office 365, yang 21 CLD sudah lengkap. Iya, coba saya share lagi ya. Nah, ini 21 CLD ini ya, Mbak Alfafa tugas lengkap ya. Oke. Ini ya. Bisa dilihat ya, Mbak Alfafa? Oh iya. Nih, 21 CLD. Kalau yang Office 365 ini ya Office 365 Mbak Alfafa. Nah, ini. Oke, Mbak Alfafa mana tadi? Nah, ini ya. Oke, coba dicek lagi ya. Oke. Ya. Nanti saya upload lagi, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Silakan yang lain, barangkali ada yang minta dilihatkan nilainya atau gimana, silakan. Yang merasa sudah lengkap, ya alhamdulillah ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya tentang penilaiannya? Oke, saya kira cukup ya. Ya, silakan siapa? Saya Ayu, Bu, yang bertanya tapi bukan terkait nilai. Ya. Terkait Ya, silakan Mbak Ayu. Capstone Project itu untuk pengerjaannya itu seperti apa ya, Bu? Ya, terima kasih. Capstone Project. Oh, ya. Maaf, bukan Capstone Project. Maksudnya ini teman-teman itu Capstone Project-nya itu masih ini ya, masih nanti belakangan ya. Masih terakhir ya, berarti cornerstone-nya ya yang per modul itu ya. Halo? Iya, Bu. Untuk tugas berarti. Oh ya. Iya. Oke. Untuk Capstone Project. Mbak Niken mungkin bisa di-share Mbak Niken untuk Capstone Project pengalaman tahun yang lalu barangkali Mbak Niken. Sebenarnya sudah ada panduannya ya di student guide-nya. Nanti teman-teman bisa membacanya lagi, tapi mungkin kita bisa mendengar dari Mbak Niken. Untuk tahun yang lalu gimana Mbak Niken? Coba saya cek ya di Capstone Project-nya. Untuk tahun lalu, sebentar, bisa saya carikan terkait saya juga lupa. Iya. Capstone Project itu kan ini ya, setiap modul ya. Setiap modulnya kan ada ya Capstone Project-nya ya. Coba dicek di setiap di setiap modul ya. Sekali di akhir ya. Kalau yang corner itu setiap sesi. Coba dicek lagi betul. Ya. Atau gini ya. Oke. Atau gini ya, untuk masalah Capstone Project akan saya sampaikan besok aja ya. Saya salah kalau menyampaikan. Coba nanti saya pelajari dulu untuk Capstone Project-nya ya. Tapi yang jelas untuk Capstone Project ini biasanya sih kalau di ini ya, coba kita cek di student guide-nya. Ini di setiap sesi gitu ya.
di setiap materi. Misalnya ini ya, Excel. Nah, Excel ini kan ada di sini. Nah ini ya ada capstone project-nya. Makanya capstone project itu ya ini kalau setahu saya ya, ini informasi awal ya, nanti akan saya pelajari lagi dan saya tanyakan ke teman-teman yang lain ya, teman-teman mentor yang lain. Nah, di sini di setiap modulnya ini ada capstone project gitu ya. Ini yang Excel ya. Kemudian yang Word ini juga ada. Nah, ini juga ada. Jadi kemarin di 21 CLD kan juga ada gitu ya. Ini saya di laptop saya ini nggak ada untuk materi yang lain. Nanti teman-teman bisa lihat lagi ya di modul untuk mintinya ya. Seperti itu ya informasi awal. Tapi besok saya akan sampaikan lebih detail insya Allah ya. Terima kasih ya Mbak Ai ya. Mungkin besok akan saya jelaskan lebih detail ya tentang capstone project-nya. Dan jangan lupa teman-teman yang berarti selama ini teman-teman belum ini ya, belum pernah mengunggah capstone project-nya ya. Belum pernah membuat ya, Mbak Ai ya. Belum ya. Iya, kalau menurut modul ini sih setiap sesi gitu ya. Atau mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman bisa membuat topik capstone project itu berdasarkan topik yang ini yang relevan, yang disukai gitu ya. Mungkin bikin capstone project-nya tentang Excel gitu, yang berkaitan dengan sesi Excel atau dengan sesi OneNote, mungkin seperti itu ya. Tapi nanti lebih jelasnya insya Allah besok akan saya sampaikan ya. Ya, mungkin itu Mbak Ai ya. Terima kasih. Ya, ya sama-sama. Untuk yang lain silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Ya, ada? Oke, kalau tidak ada kita mulai materi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar modul 5. Modul 5 itu tentang apa? Ya, modul 5 ini ada 5 lesson ya. Ada 5 lesson. Lesson pertama ini tentang basic calculation. Kemudian lesson yang kedua menggunakan rumus using references in formula, menggunakan alamat referensi untuk rumus ya atau formula, bisa menggunakan alamat relatif atau absolut. Kemudian lesson yang ketiga kita mulai dikenalkan dengan function atau fungsi yang ada di Excel. Kemudian lesson 4 kita akan belajar tentang fungsi count. Kemudian yang lesson 5 kita akan belajar tentang fungsi logical function. Oke ya, untuk pertama kita seperti biasa kita mengacu pada modul yang sudah kita bawa bersama-sama ya, sudah kita buka. Silakan teman-teman juga membuka modulnya supaya kita bisa lebih terarah ya belajarnya. Oke. Untuk modul 5 ini sepertinya itu agak sudah mulai ini ya, sudah mulai menggunakan atau menerapkan fungsi dari Excel itu yang sebenarnya gitu ya. Kalau modul 1 sampai 4 kemarin masih lebih pada formatting gitu ya, bagaimana kita dibuat terbiasa dulu menggunakan Excel. Dan mulai modul yang kelima ini kita baru akan menggunakan fungsi dari Excel yang sebenarnya, yaitu untuk mengolah data gitu ya, mengolah data atau mengolah atau melakukan perhitungan gitu ya. Di sini disampaikan bahwa sebenarnya Excel itu mirip seperti kalkulator gitu ya. Nah, ini similar to a calculator gitu ya, mirip dengan kalkulator karena setiap kita mengolah data gitu ya, berkutat dengan data. Cara yang paling mudah gitu ya untuk melakukan perhitungan atau pengolahan data gitu ya secara matematis itu adalah dengan menggunakan Excel gitu ya.
Mungkin teman-teman pernah gitu ya membuat tabel gitu ya, tabel di Microsoft Word gitu ya. Nah, kalau di Microsoft Word itu lebih ke data statis gitu ya. Tapi kalau kita sudah berkutat dengan data-data yang dinamis gitu ya, yang sudah memerlukan perhitungan, nah itu kayaknya kalau bikin tabel data di Microsoft Word itu sudah sudah nggak relevan lagi. Makanya teman-teman perlu berpindah ke Microsoft Excel gitu ya. Karena di Microsoft Excel ini nanti teman-teman bisa melakukan pengolahan data atau perhitungan data ini dengan cara yang sangat mudah ya. Ibarat kita menggunakan kalkulator. Oke ya. Kemudian nah ini nanti yang akan kita pelajari, kita langsung aja ke sini ya. Oke, nah ini ada pertanyaan pembukanya ya. Ada pertanyaan pembuka, sudah saya share di buku catatan digital. Nah ini ya. Oke, ini teman-teman bisa mempelajari dulu. Silakan dibaca dulu. Di sini sudah ada ini untuk membentuk pengetahuan teman-teman dulu ya sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Nah ini sudah ada ini ya kuncinya, teman-teman bisa membaca sebentar, mungkin 2 menit aja ya, silakan. Oke ya, cukup saya kira untuk pertanyaan pemanasan ya. Sekarang kita akan belajar topik 1 ya. Topik 1 adalah tentang understand basic formulas ya. Kita akan belajar rumus-rumus dasar dulu ya. Nah, di Excel ya, di Excel rumus itu biasanya terdiri atas, nah ini ya, terdiri atas cell reference ya. Cell reference itu contohnya yang bagaimana sih? Misalnya alamat sel ya, cell reference itu maksudnya alamat. Misalnya A1. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah data itu berada di kolom A di baris 1. Nah, ini namanya cell reference atau alamat sel. Ya, atau bisa juga berisi range of cell references. Berisi ring ya. Jadi alamat ring. Alamat ring itu yang bagaimana? Misalnya satu blok kolom gitu ya, atau baris dan kolom gitu ya. Maksudnya tidak satu sel tapi lebih dari. Nah, penulisannya bagaimana? Nah, untuk pertama titik 2, kemudian kolom akhir, baris akhir gitu ya. Nah, ini menunjukkan satu ring ya. Jadi alamat ring atau ring references. Kemudian bisa juga dalam satu rumus atau formula itu terdiri, nah kalau operator ini wajib ya, terdiri atas operator. Operator itu adalah simbol matematika seperti perkalian, pembagian, kemudian penambahan, pengurangan gitu ya, atau pangkat gitu ya. Nah, itu namanya operator.
Atau bisa juga terdiri atas konstanta. Konstanta itu adalah nilai pasti ya, nilai pasti. Misalnya nilai pasti itu maksudnya kayak misalnya kalau perhitungan di luas lingkaran gitu ya, pi r kuadrat gitu ya, pi r kuadrat. Nah, pi itu kan nilainya kan sudah pasti, konstanta. Atau misalnya dalam pengolahan data itu teman-teman sudah menentukan gitu ya, menentukan bahwa kenaikan gajinya misalnya 10.000 gitu atau 100.000. Nah, 100.000 itu sudah menjadi suatu ketentuan atau nilai pasti. Nah, itu namanya konstanta. Gitu ya. Oke. Kemudian bisa juga berisi fungsi ya, fungsi Excel yang nanti akan kita pelajari ya di akhir modul ini. Oke. Nah, ini ya. Contohnya ini. Nah ini adalah contoh sel A1 isinya 22. Ternyata ketika kita klik, nah itu ternyata dia adalah hasil perhitungan ini 10. Nah ini namanya basic formula. Jadi ketika kita ingin menghitung di Excel gitu ya, teman-teman nggak menemukan kalkulator misalnya ya. Nah buka aja Excel, kemudian lakukan perhitungan dengan cara dimulai dengan sama dengan, setelah itu angka yang mau dihitung berapa, tuliskan aja seperti ini ya. Untuk penggunaan perkalian teman-teman bisa menggunakan asterik atau bintang, dan untuk pembagian teman-teman bisa menggunakan slash ya, atau garis miring. Oke ya. Nah ini adalah contoh-contoh operator dalam matematika ya. Tanda plus, minus, kemudian asterik, kemudian untuk perkaliannya, kemudian pembagian, kemudian ada prosentase, ada caret atau pangkat ya, eksponensial. Ya. Nah, teman-teman, kalau mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Ketika semua operator ini digunakan, misalnya, ketika semua operator ini digunakan, maka di sini ada ketentuannya, gitu. Ya, ada hierarki order of operation adalah jika ada tanda negatif, nah ini harus didahulukan. Kemudian persentase ini nomor 2. Kemudian jika ada caret atau pangkat, kemudian untuk perkalian dan pembagian ini sama. Jadi kalau misalnya ada pembagian dulu misalnya ya, pembagian itu ternyata lebih kiri ya, itu yang didahulukan. Misalnya pembagian dulu baru perkalian, nah maka yang didahulukan ya yang lebih kiri, yang duluan gitu ya. Itu. Kemudian pembagian, penjumlahan dan pengurangan ini juga setara gitu ya. Atau
Untuk share screen apa ya Kak? Sudah terlihat Ibu? Belum lihat ya? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Sebenarnya laptopnya agak nge-lag juga. Iya. Butuh waktu lama atau sebentar, Mbak Amelia? Atau teman yang lain? Mungkin yang Bisa lain ini? dulu aja Ibu. Ini nge-lag susah. Bisa presentasi dulu. Ya, yang lain aja biar Oke, lebih efektif. ya. Oke, silakan. Ya, oke, silakan Mbak Anissa. Ya, silakan Mbak Anissa. Ya, sudah kelihatan dua-duanya ya. Silakan. Jadi yang Taiwan ini tentang yang nomor 1 ini misal step insel 10 S10 yang ini. Jadi bisa pakai dua cara Bu. Yang pertama itu bisa sama dengan count, dan kita bilang enter
function library. Di statistikal, lalu kita cari count. Dan kita buat lagi. Enter. Selanjutnya angka kedua tulis angka 150. Nah, terdapat perubahan karena ini angka. Selanjutnya E7 tulis yes. Dan tidak terdapat perubahan, Bu. Karena kalau count ini hanya bisa digunakan untuk angka saja. Ya. Selanjutnya langsung naik dulu ya, Bu. Ya. Ini kontak. Sama seperti tadi, terdapat dua cara. Kita bisa nulis manual, lalu kita dan bisa melakukan function di statistikal, lalu kita cari kontak dan kita buat lagi. Ya. H4 tekan yes. D5 perbedaan dari kon dan konta ini, kalau kon itu hanya bisa digunakan untuk angka saja, Bu. Nah, kalau konta itu bisa digunakan untuk keduanya, baik angka maupun teks. Karena yang tadi seperti sudah saya coba, pada saat kon, saya nulis teks yes, itu tidak bertambah. Sedangkan di konta, saya menulis angka dan teks itu bertambah. Selanjutnya ke silakan. ya, ini mengenai kompleks. Oke. Jadi di sheet membership member Sumadi tinggal 35. Ini sama seperti tadi, bisa dipakai dengan manual. Kita ketik count blank, lalu kita blok new member, lalu enter, atau lewat formula kita more function statistikal, lalu kita search count blank, kita tarik garis, dan oke. Seperti itu, Bu. Selanjutnya yang satu lagi. Nah, kenapa ini totalnya 14, sedangkan di sini ada yang kosongnya 15, karena di salah satu teks ini ada yang tertulis seperti ini, Bu. Jadi dia kehitungnya terisi. Gitu. Mungkin segitu saja, Bu. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Ya, udah cukup jelas ya yang disampaikan Mbak Anissa. Silakan Mbak Amelia. Mbak Amil, yang tadi nggak jadi tadi siapa ya?
Mbak Amelia Solihah, silakan. Sudah ini ya, siap ya. Mbak Amelia Solihah. Oke, sepertinya masih belum ini. Silakan Mbak Ananda. Mbak Ananda sudah siap ya. Mbak Ananda Solihah. Ananda Utami ya. Mbak Ananda Utami sudah siap ya. Mbak Ananda ada? Mbak Ananda Utami. Mbak Amelia, ini Mbak Amelia ada ini, Mbak Amelia ada? Mbak Ananda? Mbak Ananda Utami. Mbak Ananda Utami. Mana Mbak Ananda? Mbak Ananda nggak ada ini Mbak Andi, Mbak Niken ya? Iya, sebentar. Baru saya Mbak Amelia aja, Mbak Amelia ini sudah masuk lagi ini Mbak Amelia. Mbak Amelia sudah siap ya? Halo. Mbak Amelia ada? Mbak Amelia? Oke ya. Untuk yang lain mungkin ya, latihan yang lain mungkin teman-teman nanti bisa coba sendiri ya. Apakah sudah muncul Mbak Ananda sama Mbak Amelia, Mbak Niken? Kalau mungkin belum terhubung, mungkin nggak apa-apa ya. Kita skip saja. Ini nanti bisa diagendakan ulang ya, Mbak Niken ya, teman-teman ini. Oke. Ya, ini untuk latihan yang belum sempat dipraktekkan. Ini nanti teman-teman coba sendiri ya. Di asinkronnya silakan dicoba-coba sendiri sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Oke, dan untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan sekian ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada kendala sehingga tidak bisa presentasi hari ini, bisa bersiap ya, nanti akan diagendakan ulang sama Mbak Niken. Mudah-mudahan pertemuan besok dan besok lusa lebih ini ya, lebih siap ya, dan kondisinya lebih memungkinkan. Oh ya, saya ingin menginformasikan teman-teman ya, tadi agak lupa ya. Untuk ini ada perubahan jadwal ya, teman-teman bisa dicek di Teams-nya. Ini saya kemarin membuat sedikit perubahan untuk jadwal perkuliahan sinkronnya ya. Ini untuk awal Mei besok itu kan Lebaran ya teman-teman ya. Nah ini kita kosongkan. Jadi untuk bulan ini saya tambahkan satu pertemuan sinkron, ya saya ajukan. Kemudian untuk yang bulan Mei, jadi ini hanya ada 9 kali pertemuan, karena yang satu sudah saya ajukan di April. Jadi pertemuan sinkron akhir itu tetap ya hari Jumat. Cuma ini ada tambahan ini ya. Tambahannya ini teman-teman ya, hari Jumat ini. Kemarin tidak ada, tapi ini saya tambahkan sekarang. Jadi hari Jumat besok ada ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kosong, kemudian Jumat. Kemudian untuk bulan Mei, nah ini kita mulainya di minggu yang kedua setelah Lebaran ya, di minggu ini ya, mulai ini. Oke. Untuk jadwal perubahan, kemungkinan ada perubahan jadwal lagi nanti akan saya informasikan ya. Tetapi saya kira ini sudah cukup fix ya. Nanti saya jika ada kegiatan yang lain akan saya sesuaikan dengan jadwal yang sudah kita sepakati ini ya. Oke teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Ini sudah molor banyak ya. Saya mohon maaf apabila waktunya molor ya, sampai berapa ini? Sampai hampir setengah jam.
Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah ini berpartisipasi, menyampaikan pengalamannya mengerjakan praktek. Saya akan terima beberapa hal yang mungkin terlewatkan, tidak saya sampaikan, dan disampaikan teman-teman ketika presentasi di latihannya tadi ya. Saya mencatat beberapa hal yang saya lewati, ternyata sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan semoga terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini. Sampai ketemu besok. Tetap semangat, sehat selalu. Semoga teman-teman ini ya bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan diterima ya amal ibadahnya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Niken. Terima kasih Pak Miro atas materi yang disampaikan. Siang hari ini teman dimohon untuk ya, Mbak. Oke, mungkin saya mulai dalam hitungan 3.